kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah, Bu, kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini namanya percakapan perobservasi, yang mana ini merupakan kegiatan pembelajaran persiapan awal pembelajaran sebelum Ibu masuk ke kelasnya Ibu, dan saya akan masuk ke kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajarannya Ibu. Iya, Bu. Jadi tujuan percakapan observasi ini agar nantinya Ibu lebih siap untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada peserta didik. Iya, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Iya, Bu. Nah, ya, pertanyaan pertama, ketika nantinya melaksanakan pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Iya, Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Setelah membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang dicapai secara rinci. Ya, dari apa yang saya tangkap tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu ada 4 yang merupakan pembelajaran tematik dari mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Iya, Bu, benar. Nah, setelah tadi Ibu memaparkan tujuan pembelajaran, pertanyaan selanjutnya Bu tentang area pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan. Ya, Bu, area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dan teks eksplanasi. Dari segi keterampilan, peserta didik mampu mempresentasikan informasi dari teks eksplanasi dan mampu berdiskusi untuk mengidentifikasi contoh manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu, jadi ada 2 aspek yang ingin dicapai pada area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, Bu, selanjutnya strategi apa yang akan digunakan pada saat pembelajaran, seperti strategi, metode, maupun model pembelajarannya? Strategi pembelajaran yang saya terapkan, Bu, yaitu pembelajaran saintifik dengan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah, dan model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning. Oh, baik, Bu. Dari yang saya tanggap strategi yang digunakan yaitu pembelajaran saintifik, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah, serta model pembelajarannya discovery learning. Nah, pertanyaan terakhir, Bu, kapan Ibu akan laksanakan pembelajaran yang dijelaskan tadi? Rencananya, Bu, saya laksanakan pada hari Senin pada jam pertama. Oh, jadi insya Allah pada hari Senin saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi di kelas, dan saya akan melihat proses pembelajaran dan mencatat beberapa hal penting. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan percakapan seperti ini lagi di percakapan pasca observasi. Iya, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Allahu Akbar. Ada teman yang tidak hadir? Semua. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran seperti biasa, kita membaca doa sebelum belajar. Doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taqlid sirni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang benar kali. Hari ini anak-anak selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, yang dipimpin oleh Dika Andini. Silakan nak berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mati
Ya, mari kita sudah belajar mengenai arus listrik. Ini anak-anak masih ada yang ingat siapa penemu arus listrik? Siapa yang bisa? Ya, Nika ini. Thomas Alva Edison. Siapa yang lain? Penemu arus listrik? Ya. Norma sisa. Jadi penemu arus listrik adalah Gale Faraday. Kita belajar mengenai toko dan penemuan yaitu sub tema 3 pembelajaran 4. Ini sub tema 3 pembelajaran 4. Di ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa baca nomor 1? Silakan, Kesia. Dengan membahas teks peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan membaca teks peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu mengubah dunia dengan sistematis. Sekarang Disebutkan informasi penting dari teks. Disebutkan informasi penting dari teks. Eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubahnya dengan kota pikiran secara sistematis. tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan membaca teks peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu mengubah dunia dengan kota pikiran secara sistematis. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siapa yang bisa membaca? Mika, Andini. Melalui diskusi peserta didik mampu kita coba membahas dari dua sehari-hari dalam sekolah. Sekarang tujuan pembelajaran yang keempat, siapa yang bisa baca? Ya, Rehan. Melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara didik. Itulah tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Yang pertama adalah yaitu tema 3 subtema 1 pembelajaran 4 di toko dan penemuan. Kita lihat di Thomas Alva Edison dengan temannya yaitu lampu pijar. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Di pada tanggal 10 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Jadi sekarang anak-anakku dapat melihat bacaannya pada buku siswa, yaitu halaman 38.
membahas sejarah ditemukannya dalam bidang oleh ilmuwan yang Edison. Thomas Alva Edison adalah ilmuwan penemu bola lampu pijar yang lahir di bulan Ohio. Selanjutnya Mamalindan. Dengan Mamalindan. Rehan. Coba Rehan. Teks di atas membahas sejarah ditemukannya bola lampu pijar oleh ilmuwan yang Edison. Tapi yang sudah selesai. Asia. Yang ikan ini. Penjelas siapa Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah ilmuwan penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1647. Kalau lagi siapa yang bisa? Siapa lagi yang mau naik? Siapa yang selesai? Mama Linda, lagi satu orang nih, Mama Linda. Teks di atas membahas sejarah ditemukannya oleh lampu pijar oleh ilmuwannya yang Edison. Jadi dari peragaan pertama sampai peragaan jadi anak-anak kalau saya akan bagi kelompok nih. Jadi kelompoknya terdiri dari dua kelompok. Jadi saya akan berikan berbeda. Jadi sekarang aku buka buku siswanya sendiri ada. Jadi sekarang aku buka buku siswanya sendiri ada bacaan di situ. Langsung belajar karya dari ayah. Yang pertama kita akan diskusikan di situ yang adalah pertama apakah hak yang didapatkan oleh Siti. Dan yang kedua apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti. Selanjutnya nomor 3 apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Yang keempat apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Yang kelima, apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab. Jadi silakan anak-anakku berdiskusi dengan kelompoknya. Terus selesai kelompok 1. Mulai kelompok 1. Kelompok 1 silakan memikirkan presentasikan jawabannya.
menggunakan lampu hijau yang diberikan oleh ayahnya. 2. Apa hak yang didapatkan oleh adik Siti? Menggunakan lampu belajar yang diberikannya. 3. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab. 4. Apakah adik Siti telah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Adik Siti tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab. 5. Manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab. Kita dapat menggunakan barang-barang yang sudah menjadi hak kita untuk waktu yang lama. Selanjutnya kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Atau kata kelompoknya Pak. Satu, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Menggunakan lampu hijau yang diberikan oleh ayahnya. 2. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya. 3. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Siti telah menggunakan dengan tanggung jawab. 4. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Adik Siti tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab. 5. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Kita dapat menggunakan barang-barang yang sudah menjadi hak kita untuk jangka waktu yang Nah, itu tadi hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait dengan materi kita tadi mengenai penemuan lampu, kemudian manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tugasnya ini per orang ini dan pukul. Jadi kalian apa ini? Jadi soal yang pertama di situ yang merupakan kewajiban siswa di antaranya. Ya, nomor 2 itu sedangkan fungsi. Nomor 2 hak seseorang ketiga menjadi masyarakat. Masyarakat. Nomor 3 tujuan eksplanasi. Ini selesai semua. Selesai semua. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, apa yang disimpulkan? Apa yang disimpulkan pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Thomas Alva
itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian pembelajaran kita besok ini. Kemudian pembelajaran kita besok yaitu manfaat toko dan penemuan. Jadi itu hari ini sampai di sini dulu pembelajaran. Jadi setelah itu mari kita dulu berdoa. Doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Marilah kita berdoa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, baik Bu, dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait jalannya proses observasi di kelas pada saat Ibu membuka pembelajaran. Nah, kemudian tujuan dari diadakannya observasi kelas ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana keresahan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah dilakukan tadi? Untuk perasaan saya walaupun tidak teganya Bu karena belum terbiasa mungkin, tetapi untuk jalannya kegiatan alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi untuk pelaksanaan supervisi kelasnya sudah berjalan dengan lancar. Nah, kemudian bisa dibicarakan Bu untuk cara pengembangannya yang pernah Ibu rencanakan dan sekarang Ibu lakukan di kelas tadi, seperti apa langkah-langkahnya atau tahapannya yang Ibu lakukan di kelas itu seperti apa? Kemarin kan saya mengambil arah pengembangan itu ada dua ya Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk yang pengetahuan, siswa sudah mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Dari segi keterampilan, siswa juga sudah mampu mempresentasikan informasi dari teks eksplanasi dan mampu berdiskusi untuk mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari. Saat pembelajaran Bu, siswa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan bergantian mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, alhamdulillah Bu. Nah, pada saat pelaksanaan tersebut, apakah Ibu menemukan kendala atau kekurangan Bu? Untuk kendalanya ya tadi Bu, siswa kelihatannya kurang semangat karena saya tidak mengapresiasi mereka dengan tepuk tangan. Tidak mengarahkan untuk ice breaking di sela-sela pembelajaran. Jadi menurut Ibu tadi kekurangannya itu siswa kurang semangat karena tidak diapresiasi dengan tepuk tangan dan melakukan speaking. Nah, jadi untuk kedepannya langkah apa yang akan Ibu ambil untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk langkah kedepannya, ketika pembelajaran saya akan mengingat untuk mengapresiasi siswa dalam setiap capaian agar siswa bersemangat dan merasa senang. Ya Bu, benar sekali ya. Pencapaian siswa perlu diapresiasi. Kemudian untuk speakingnya Bu? Saya juga akan menerapkan speaking di sela-sela pembelajaran siswa. Ketika sudah mulai terlihat bosan, agar suasana kelas dan konsentrasi siswa bisa kembali. Nah, betul sekali Bu. Kemudian kira-kira kedepannya untuk revisi kan ini Ibu akan melakukannya kapan Bu? Segera Bu, untuk speaking saya akan mempelajarinya dulu melalui YouTube, memfilter yang cocok dengan siswa saya, kemudian menerapkan di kelas. Nah, bagus sekali Bu. Saya tunggu cerita-cerita baiknya tentang pembelajaran di kelasnya Ibu.
Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pas observasi ini. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih kembali Bu.